Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Zarmarisna, mahasiswi Eksekutif, konsentrasi Manajemen Strategik. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis Porter Five Forces Model dalam industri ICT, yaitu fixed broadband, dengan perusahaan pilihan PT Telkom Indonesia. Ya, analisis persaingan industri ICT di Indonesia dengan menggunakan Porter Five Forces. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan analisa, berikut ini merupakan profil kompetitor dari IndiHome yang akan dianalisa. Antara lain, 1. First Media. Saat ini jumlah pelanggan di Indonesia sebesar 859.000, revenue pada 2021 menurun sebesar 2% dibandingkan 2020. Adapun bisnis First Media antara lain jaringan internet pita lebar dan pembangunan infra telekomunikasi. Kompetitor kedua yaitu MNC Play, total pelanggan sampai dengan 2021 yaitu 311.000 pelanggan, pendapatannya mencapai sekitar 3 triliun, meningkat 1,5% dibanding 2020. Lalu ada MyRepublik, pendapatan dalam bisnis teknologi telekomunikasi sebesar 57,1 US dollar, meningkat 7,3% dibanding 2020 dengan jumlah pelanggan sebesar 216.508. Yang terakhir ada XL Home, jumlah pelanggan saat ini mencapai 116.000 pelanggan dengan pendapatan sebesar 26.766 miliar rupiah, meningkat sebesar 2,9% dibandingkan 2020. Saat ini PT Telkom memiliki 4 segmen pelanggan, yaitu consumer, mobile, enterprise, dan wholesale. Sedangkan untuk lini bisnisnya dibagi menjadi 3, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam terkait dengan segmen consumer atau retail pada produk fixed broadband. Definisi dari produk fixed broadband adalah layanan internet dengan bandwidth di atas 256 Kbps melalui fiber optik yang tidak dapat dipindah-pindah. Saat ini, Telkom sendiri memiliki pelanggan sebanyak 8,6 juta. Berikut ini adalah produk IndiHome, yaitu layanan triple play yang terdiri dari telepon rumah, layanan internet on fiber hingga 100 Mbps, dan TV interaktif. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Porter Five Forces plus 1, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Mengapa ini penting? Karena perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek berikut untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Terdiri dari threat of new entrants, competitive rivalry within an industry, threat of substitute product, kemudian bargaining power of buyers, bargaining power of supplier, dan relative power of other stakeholder. Kita masuk yang pertama, yaitu threat of new entrants, atau faktor yang akan menghambat pendatang baru. Yang pertama, dari aspek economy of scale. Dalam aspek skala ekonomi, IndiHome telah menguasai lebih dari 80% pangsa pasar. Ada penambahan sekitar 885.000 pelanggan di tahun 2021 dengan total pelanggan 8,6 juta. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan dari segmen ini di tahun 2021 tercatat sebesar 25.117 miliar rupiah atau naik sekitar 13,6% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan bisnis produk IndiHome relatif tinggi dibanding para pesaingnya. Kemudian dari produk differentiation. Dari segi diferensiasi produk, IndiHome juga menawarkan beberapa keunggulan seperti produk bundling, penjualan yang mudah dijangkau melalui digital channel,
menawarkan promo dan paket khusus, serta berkolaborasi dengan beberapa video on demand lokal. Fitur dari IndiHome masih banyak lagi, khususnya dari produk layanan IPTV yang mana tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Kemudian dari capital requirement. Untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan dari segi traffic fixed broadband, Telkom membangun sebuah hyperscale data center atau yang disebut dengan HSDC dengan spesifikasi data center tier 3 dan tier 4 dengan total kapasitas yang dirancanakan sebesar 75 MW. Selain kebutuhan data center, Telkom juga membangun network infrastruktur yang terdiri dari jaringan backbone, jaringan core, serta fasilitas pendukung konektivitas, gedung, dan catu daya. Access to distribution channel. Adapun dalam menjangkau produk IndiHome bisa melalui beberapa channel seperti aplikasi digital touchpoint, customer service, contact center, maupun customer relationship management. Dari segi regulation, adanya usulan kebijakan network sharing yang diterapkan oleh pemerintah di mana penyelenggara jasa telekomunikasi tidak perlu membangun network akses. Mereka hanya cukup menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memiliki network akses. Dalam hal ini adalah Telkom. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Telkom karena Telkom sendiri telah memiliki kapasitas infrastruktur telekomunikasi yang terluas di Indonesia. Namun nantinya kompetitor akan dapat menggunakan jaringan infrastruktur Telkom dengan modal dan beban yang terjangkau. Kita masuk ke dalam aspek kedua, yaitu competitive rivalry within an industry atau persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jumlah pesaing. Jumlah pesaing dari IndiHome sangatlah banyak. Beberapa pesaing utama di industri fixed broadband antara lain PT Linknet atau yang lebih dikenal dengan First Media, kemudian Biznet Home, MNC Play, MyRepublic, dan Excel Home. Adapun pesaing lainnya yang mulai diperhitungkan di pasar retail adalah CBN, Oxygen ID. Jenis persaingan ini disebut oligopoli, di mana jumlah konsumen tergolong sangat banyak dengan Telkom sebagai penguasa pasar. Kemudian perbedaan kualitas. Dari segi coverage area dan infrastruktur, Telkom lebih unggul daripada pesaingnya. Kemudian juga dari fitur IPTV seperti menu playback, segi jaringan juga akan lebih stabil dan lebih cepat karena memang sudah tercover oleh jaringan optik. Kemudahan akses IndiHome dari pasang baru maupun pelaporan gangguan karena sudah tersedia call center dan lokasi plaza yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita masuk ke dalam trade-off substitute product atau barang jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Keberadaan produk pengganti dari IndiHome adalah Wi-Fi portable yang mana merupakan router internet yang dapat digunakan secara mobile. Kita akan bahas dari segi perubahan lifestyle. Keunggulan produk Wi-Fi portable ini adalah bentuknya yang ringkas dan mudah dibawa kemana saja, sehingga membuat pengguna dapat mengakses internet dari mana saja dan mendukung gaya hidup pengguna dengan mobilitas tinggi. Tetapi kembali lagi bahwa pemilihan koneksi internet baik melalui Wi-Fi ataupun jaringan internet IndiHome disesuaikan oleh kebutuhan pengguna. Kemudian efisiensi produk. Pelanggan akan beralih ke produk substitusi karena efisiensi produk. Yang pertama, produk pengganti mudah didapatkan. Yang kedua, harga produk pengganti lebih murah dibandingkan produk IndiHome. Namun, perlu pembelian perangkat Wi-Fi portable. Yang ketiga, layanan produk pengganti hanya berbatas pada koneksi internet saja, tidak bundling dengan telepon maupun TV interaktif. Selanjutnya kita masuk bargaining power of buyers, yaitu daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas. Yang pertama, jumlah pembeli. Pada tahun 2021, tercatat jumlah pelanggan IndiHome sebesar 8,6 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat 7,3% dibandingkan tahun 2020. Kemudian switching cost pada produk lain. Adapun beberapa pengembangan dan inovasi yang harus terus dilakukan untuk mempertahankan pelanggan antara lain program bundling,
promo menarik, digital touchpoint, berkolaborasi dengan penyedia konten digital, tentu saja selain dengan peningkatan kualitas untuk mengurangi angka churn. Kita masuk ke loyalitas dan daya beli pelanggan. Net Promoter Score atau NPS digunakan untuk mengukur keberhasilan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hasil pengukuran NPS tahun 2021 sebesar 53%, menunjukkan bahwa adanya nilai positif dari sudut pandang masyarakat dalam merekomendasikan penggunaan produk Telkom. Hal tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 47,35%. Hal ini mengindikasikan adanya motivasi masyarakat dalam menganjurkan atau mempromosikan produk dan layanan Telkom. Pengetahuan dan akses terhadap informasi. Untuk mengakses seputar informasi produk, layanan, keluhan pelanggan seputar IndiHome sangatlah mudah. Bisa diakses melalui website, aplikasi My IndiHome, sosial media, call center, atau Plaza Telkom yang tersebar di seluruh kota. Sedangkan untuk event, IndiHome cukup sering mengadakan event sebagai media untuk branding dan menggrab potensi pelanggan. Selanjutnya, bargaining power of supplier, yaitu kemampuan pemasok untuk menentukan syarat perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, pemasok dari IndiHome. Ada beberapa pemasok yang menyediakan perangkat CPE pelanggan atau modem untuk produk IndiHome, antara lain PT Huawei Tech Investment, PT ZTE Indonesia, dan PT Fiber Home. Pemasok CPE dari IndiHome tidak didominasi oleh beberapa perusahaan tertentu. Yang kedua, produk substitusi. Setiap pemasok tidak hanya bergerak pada satu teknologi pada bidang tertentu saja atau bahkan hanya satu jenis perangkat. Contohnya pada Huawei yang sangat berfokus kepada perkembangan teknologi. Kondisi ini menggambarkan bahwa Huawei sebagai salah satu pemasok jaringan fixed kabel broadband juga merupakan pemasok dari produk pengganti layanan internet broadband. Selanjutnya, diferensiasi produk. Perangkat modem ini merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan dalam melakukan sambungan koneksi ke jaringan internet. Berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang keempat, ancaman forward vertical integration. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila pemasok yang merupakan perusahaan manufaktur berusaha untuk menjadi salah satu penyedia jaringan jasa layanan dari fixed broadband. Akan tetapi, biaya implementasi layanan internet membutuhkan capex atau belanja modal yang sangat besar dan waktu yang sangat lama. Yang kelima, perusahaan merupakan pelanggan penting bagi supplier. PT Telkom merupakan pelanggan yang penting karena IndiHome sendiri merupakan market leader dalam penyediaan layanan internet rumah berbasis fixed kabel dengan tingkat market share yaitu 80,2%. Selanjutnya, relative power of other stakeholder adalah beberapa stakeholder yang dapat mempengaruhi persaingan dalam industri. Yang pertama, pemerintah sebagai pengatur regulasi nasional. Kedua, serikat pekerja yang disebut Serikat Telkom atau Sekar Telkom. Yang ketiga, komunitas lokal seperti organisasi LSM yang berada di wilayah alat produksi dan infrastruktur Telkom. Yang keempat, asosiasi seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang disebut dengan APJI. Yang kelima, pemegang saham yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian dari analisa tersebut dimappingkan ke dalam perhitungan bobot, rating, dan skor dengan melakukan diskusi kecil. Yang pertama, threat of new entrants diberi skor 0,4. Ancaman dari pendatang baru terbilang rendah karena memang membutuhkan modal yang sangat besar dan reputasi dari brand yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang kedua, rivalry among existing firms diberi skor 1,2 karena jumlah pesaing dalam industri fixed broadband dapat dikatakan banyak. Karena banyaknya pesaing, maka berakibat pada ketatnya persaingan antar perusahaan, khususnya dalam hal berlangganan layanan dan kualitas layanan itu sendiri. Yang ketiga, threat of substitute product diberi skor 0,24. Ada barang substitusi, hanya yang membedakan fitur yang ditawarkan berbeda bergantung kepada kebutuhan dari masing-masing pelanggan. Yang keempat, bargaining power of buyers diberi skor 0,77.
Skor ini cukup tinggi karena semakin banyaknya jumlah pemain dalam industri akan mengakibatkan pelanggan berpeluang besar memiliki alternatif lain dalam hal berlangganan fixed broadband. Yang kelima, bargaining power of supplier diberi skor 0,45. Saat ini Telkom telah bekerja sama dengan beberapa supplier sehingga tidak hanya mengandalkan satu supplier saja. Yang keenam, relative power of stakeholder diberi skor 0,7. Kebijakan pemerintah dalam hal network sharing dinilai Telkom ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi berasal dari rivalry among existing firms dan aspek terendah yaitu trade-off substitute product. Demikian presentasi mengenai analisis 5 quarter forces dalam industri fixed broadband. Presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.